Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Kewarganegaraan, ingin membahas dan mendiskusikan materi Civil Society dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatu Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, ASEAN, ENG. Program Studi Perpajakan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 29 September 2022. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmaliyah, biasa dipanggil Firda, asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Nur Zaki Ali Madani, bisa dipanggil Zaki. Asal saya dari Cilangkap, Tapos, Depok. Perkenalkan, nama saya Marwan Hadid, biasa dipanggil Marwan, asal kota Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Sila Aulia dari Jepara, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Audina Citra Indraswari dari Purwokerto, Jawa Tengah. Selanjutnya kata pengantar. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan rahmat pada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan makalah dan PPT ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Civil Society. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah dan PPT ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah dan PPT ini dapat terselesaikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah dan PPT ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kami berharap semoga makalah dan PPT ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka terselesaikannya pembuatan PPT ini sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kami ini ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak atas bantuannya, saran-saran, dan petunjuk kepada kami dalam proses pembuatan PPT serta makalah. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Rektor beserta jajarannya, dan juga Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, serta Ketua Prodi Perpajakan, dan tentunya juga dosen pengampu kita di mata kuliah Kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, HMD, HYP, STMKes, IPU, ASEAN, ENG. Selanjutnya ada daftar isi yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan, rumusan masalah tujuan, pembahasan konsep civil society, asas-asas civil society, dan implementasi dari civil society, serta penutup yaitu kesimpulan dan saran. Pendahuluan rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu konsep civil society, yang kedua apa saja asas-asas civil society, yang ketiga apa implementasi dari civil society. Berikut tujuannya, yang pertama untuk mengetahui konsep civil society, yang kedua untuk mengetahui asas-asas civil society, yang ketiga untuk mengetahui implementasi dari civil society. Yang pertama ada konsep civil society. Keberadaan civil society yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegaskannya sistem politik demokrasi. Civil society di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial terorganisir dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. Masyarakat madani atau civil society merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu membuat dirinya maju melalui aktivitas yang dilakukan secara mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin suatu negara melakukan intervensi terhadapnya. Dalam perspektif Suseno, terwujudnya masyarakat madani sebagian berjalan sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan politik di tingkat struktural.
Oleh karena itu, kondisi yang kondusif perlu diciptakan. Pertama, deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan terutama hal-hal seperti monopoli, dominasi, dan sistem koneksi atas prestasi ekonomi. Kedua, keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam konteks tahap tertentu sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong terjadinya demokratisasi. Selanjutnya, dan menurut AS Hikam, kemandirian yang satu, yaitu kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga demi kepentingan publik. Dan yang terakhir, adanya kemampuan membatasi kuasa negara atas tidak terintervensionis dan otoriter. Kemudian yang selanjutnya ada asas-asas civil society. Menurut Nurholisin Majid 2001, asas utama dari civil society adalah kebebasan dan supremasi hukum. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan hak memberi suara, partisipasi dalam pembuatan keputusan politik, dan hak untuk mengkritik pemerintah. Selanjutnya ada beberapa ciri utama yang harus ada dalam membentuk masyarakat madani. Antara lain yang pertama yaitu free public sphere, yang kedua demokratisasi, yang ketiga toleransi, yang keempat kemajemukan, yang kelima keadilan sosial, yang keenam keterlibatan sosial, yang ketujuh supremasi hukum. Selanjutnya ada implementasi dari civil society. Menelusuri pembahasan masyarakat sipil di atas, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah implementasi masyarakat sipil itu sendiri di Indonesia. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa apa yang disebut masyarakat sipil belum ditemukan di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia sedang atau menghadapi transformasi sosial. Di sisi lain, kekuatan negara atas rakyat sangat besar. Ketika kita berbicara masyarakat sipil, kita selalu berbicara tentang perubahan sosial yang mengangkat masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan konsep masyarakat madani. Yang pertama itu adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang tidak merata, lalu rendahnya pendidikan politik masyarakat, lalu yang ketiga ada kondisi ekonomi yang tidak stabil setelah krisis mata uang, yang keempat ada besarnya tenaga kerja yang tidak terserap karena terbatasnya kesempatan kerja, dan yang terakhir banyak pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK. Karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala di atas ditambah dengan perkembangan yang pesat dan perubahan zaman, penerapan civil society di negara ini harus ditegaskan kembali. Meninjau kembali implementasi akan sangat berguna di masa depan melalui peran-peran berikut. 1. Sebagai wahana pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. 2. Sebagai pembela para penganiaya yang tidak mampu membeda hak dan kepentingan meskipun tercantum dalam konstitusi Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek aparatur negara. Yang keempat, menjadi grup minat atau grup minat sehingga Anda dapat memiliki keseimbangan sosial nantinya. Yang kelima, masyarakat madani pada dasarnya adalah ruang antara negara dan masyarakat. Dalam kerangka ini, ada sosialisasi anggota masyarakat yang bersifat sukarela dan dibangun dari jaringan hubungan antar perkumpulan tersebut. Dukungan terkait pembentukan organisasi masyarakat tersebut sangat dibutuhkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, selama visi dan misi organisasi selaras dengan nilai dan norma yang berlaku umum. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi kita kali ini, masyarakat madani atau civil society merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu membuat dirinya maju melalui aktivitas yang dilakukan secara mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin suatu negara melakukan intervensi terhadapnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan gagasan kewarganegaraan dan masyarakat demokratis yang terkandung dalam pembukaan tetap tidak berubah, bahkan ketika negara ini mengalami reformasi konstitusi. Dipilihnya negara republik sebagai bentuk negara menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia yang berdaulat, baik yang berbentuk monarki maupun oligarki, ada banyak tidak sedikit
Meskipun secara historis negara Indonesia berasal dari kumpulan ratusan negara, inilah cita-cita negara demokrasi yang digagas oleh para founding father negara dan telah dijunjung tinggi oleh MPR ketika UUD 1945 di amandemen 1999 sampai 2002. Masyarakat madani tidak muncul secara spontan, tetapi memerlukan unsur-unsur sosial sebagai prasyarat untuk mewujudkan tatanan konseptual masyarakat madani. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala di atas, ditambah dengan perkembangan yang pesat dan perubahan zaman, penerapan civil society di negeri ini harus ditegaskan kembali. Berikut sarannya dengan adanya pembahasan civil society dalam tulisan di atas kami, sebagai penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan praktik civil society di Indonesia dengan lebih baik lagi. Oke, baik teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Najib. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin menanyakan tentang usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan civil society di Indonesia seperti yang ada di PowerPoint. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, silakan Aisyah Faras. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai civil society. Pertanyaannya, mengapa keberadaan civil society ini sangat penting terhadap implementasi demokrasi suatu negara? Jika tidak ada penerapan civil society, apakah demokrasi suatu negara tersebut tidak dapat berjalan dengan baik? Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Najib, yaitu usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan civil society di Indonesia. Jadi, singkatnya kita dapat mengatakan bahwa apa yang disebut masyarakat sipil ini belum ditemukan di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia ini sedang menghadapi transformasi sosial. Di sisi lain, kekuasaan negara atas rakyat sangat besar. Ketika kita berbicara tentang isu-isu masyarakat sipil, kita selalu berbicara tentang perubahan sosial yang mengangkat masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Di Indonesia, praktik masyarakat sipil ini masih jauh dari indikator ideal. Sebagai contoh, secara ekonomi masih banyak ketimpangan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang sangat pluralistik. Lebih tepatnya sebuah masyarakat dengan tingkat pembagian sosial yang lebih tinggi. Hal ini menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia. Silahkan bagi pemateri yang lain yang ingin menambahkan. Baik, izin menambahkan jawabannya, yaitu selain itu banyak kendala dalam menangkap karakteristik masyarakat sipil di atas dan dalam mengimplementasikannya secara teknis. Banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan konsep masyarakat madani. Yang pertama yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang tidak stabil setelah krisis mata uang. Yang keempat, besarnya tenaga kerja yang tidak terserap karena terbatasnya kesempatan kerja. Yang kelima, banyaknya pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK. Yang keenam, situasi sosial politik belum pulih setelah reformasi. Baik, apakah bisa diterima, Najib? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Farah. Mengapa keberadaan civil society sangat penting terhadap implementasi demokrasi suatu negara? Jika tidak ada penerapan civil society, apakah demokrasi suatu negara tersebut tidak dapat berjalan dengan baik? Secara spesifik, konsep civil society dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. Namun hubungan tersebut tidak dialektis, artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi. Terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Alexis de Tocqueville dalam tulisannya Demokrasi in America menyatakan bahwa civil society merupakan kelompok pegang kekuatan negara. Kekuatan politik dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Alagapa berargumen bahwa civil society merupakan variasi menuju demokrasi, serta perkembangan dari civil society menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi. Mungkin bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, izin menambahkan jawaban dari Sila.
Civil society itu menjadi penting karena dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi, dan pengelompokan bebas di dalam rakyat, serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas atau the free public sphere. Izin menambahkan jawaban dari Firda. Tadi terkait ada pertanyaan selanjutnya itu, jika tidak ada penerapan civil society, apakah demokrasi suatu negara tersebut tidak dapat berjalan dengan baik? Ya, jika ya tidak dapat berjalan dengan baik karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Sila dan Firda, lalu peran civil society ini juga merupakan sangat penting karena masyarakat sipil sebagai representasi dari publik yang aktif dan berdaya sangat penting untuk memastikan keberhasilan perang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik. Seperti itu, apakah sudah cukup dengan jawabannya, Paras? Sudah cukup, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan materi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.